Kembali bersama kami, pemirsa, sebuah kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Seorang pekerja tewas, 5 luka-luka. Asap hitam membumbung tinggi dari sebuah kilang minyak Pertamina yang terbakar di Balikpapan, Kalimantan Timur Minggu pagi. Kebakaran terjadi di area pengolahan bahan baku bensin. 6 pekerja terluka, 1 diantaranya terjebak kebakaran dan meninggal dunia. Para pekerja yang terluka menjalani perawatan di RS Pertamina Balikpapan. Menyebabkan 3 orang pekerja kami terkena luka bakar ringan sekitar 10-20% dan sedang dilakukan perawatan intensif di rumah sakit. Kondisinya stabil. 2 pekerja dari mitra pelaksana pekerjaan sudah kembali ke rumah dan 1 mengalami korban. Pertamina berkomitmen untuk bertanggung jawab atas kesembuhan para korban. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Belasan remaja komplotan geng motor menyerang 2 polisi di rumah makan di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terekam CCTV. CCTV merekam aksi penyerangan 2 anggota polisi yang dilakukan oleh sekelompok geng motor di Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi pada 13 Mei lalu saat 2 anggota polisi berpakaian preman makan di salah satu rumah makan. Belasan pelaku mengendarai sepeda motor tiba-tiba datang dan melontarkan busur atau anak panah kepada anggota polisi. Polisi yang melihat pelaku melontarkan busur pun langsung mengeluarkan senjata api hingga membuat para pelaku kabur. Usai peristiwa tersebut, 5 dari 15 remaja yang diduga pelaku penyerangan ditangkap di kediamannya. Pelaku diduga beraksi secara acak dengan menyasar keramaian warga dan rumah makan. Orang yang sudah kami amankan sesuai dengan keterangan daripada masing-masing tersangka bahwa mereka ada sekitar 15 orang. Ini mereka tergabung dalam kelompok geng motor atau gimana? Jadi dia sudah ada punya kelompok namanya Kompas. Ini dari 5 orang ini 1 yang sudah dewasa dan yang lainnya masih di bawah umur. 10 pelaku komplotan geng motor lainnya dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Dipicu saling ejek saat pertandingan futsal, sejumlah pelajar di Kota Medan, Sumatera Utara terlibat pertikaian. Akibatnya 3 pelajar terluka kena senjata tajam. CCTV merekam pertikaian sejumlah pelajar di Jalan Sei Padang, Kota Medan. Para pelaku yang mengendarai sepeda motor menghadang pelajar lain dan melakukan penganiayaan. Seorang pelaku menggunakan senjata tajam hingga membuat 3 pelajar terluka. Sejumlah pelajar kabur meninggalkan motor mereka di lokasi. 9 pelajar yang terlibat penganiayaan ditangkap polisi. 1 pelaku penusukan ditahan polisi, 8 lainnya dikenakan wajib lapor. Ironis, pertikaian dipicu hanya karena saling ejek antar kelompok pelaku dan korban saat pertandingan futsal. Ada 3 korban yang saat ini masih dalam perawatan medis. 3 orang ini luka di bagian punggung dan perut bagian bawah karena tusukan. Pelaku penganiayaan terancam 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang duda tewas dibunuh temannya lantaran sakit hati tidak dibagi uang hasil penjualan sawit curian mereka. Ironis, pembunuhan disaksikan anak korban yang berusia 5 tahun. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki tewasnya Muklisin akibat luka tusuk di leher di rumahnya di Kecamatan Maro, Sebo Ulu, Batanghari, Jambi.
Ironis, pembunuhan Duda berusia 26 tahun ini disaksikan anaknya yang berusia 5 tahun. Usai membunuh, pelaku Agus Andani, warga desa Peninjauan, langsung kabur. Pembunuhan diketahui setelah warga mendengar teriakan anak korban. Di lokasi, polisi mengamankan sebilah pisau yang digunakan pelaku membunuh korban, 1 plastik beding diduga kemasan sabu. Pelaku Agus kemudian ditangkap polisi di rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena korban tidak membagi uang hasil penjualan sawit curian mereka. Pelaku membutuhkan uang tersebut untuk membeli sabu. Setelah melakukan pencurian, 2 sawit itu langsung dijual. Dan ketika diminta mana bagian saya, korban tidak memberi. Katanya sudah habis. Sehingga pelaku merasa emosi dan merencanakan tadi malam melakukan pembunuhan terhadap korban. Polisi akan memberikan pendampingan pada anak korban untuk memulihkan traumanya. Pelaku yang ditahan di Polres Batanghari terancam penjara seumur hidup. Dari Batanghari, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Geger, seorang ibu di Ternate, Maluku Utara diduga mencekoki ketiga anaknya yang masih di bawah umur memakai lem hingga mabuk. Pelaku dan ketiga anaknya dipergoki warga mabuk bareng. Warga bersama anggota Satpol PP mendapati 3 kakak beradik berusia 2 tahun, 4 tahun, dan 7 tahun dalam kondisi mabuk di rumahnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate Tengah, Maluku Utara. Ironis, ketiga anak ini ternyata dicekoki lem oleh ibu kandungnya. Pelaku berusia 30 tahun menelantarkan anaknya hingga tak terurus. Awalnya warga curiga melihat anak pelaku lalu lalang di depan rumah. Ketika bocah berusia 7 tahun perempuan mondar-mandir di depan rumah dengan membawa kaleng habon, dan ketika diikuti ke dalam ternyata ibunya sementara menggunakan lem habon bersama dengan 2 anaknya. Ini anak-anak mengaku bahwa memang disuruh oleh ibu untuk mengkonsumsi lem habon. Petugas Satpol PP mengamankan pelaku dan anak-anaknya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat di tempat wisata. Seorang bocah tewas tenggelam di pemandian air terjun Tahura, Gunung Mangkol, Bangka Belitung. Korban berenang di kolam dewasa tanpa sepengetahuan orang tuanya. Diduga tak bisa berenang, seorang bocah laki-laki 8 tahun, pengunjung wisata Tahura Gunung Mangkol, Bangka Belitung tewas tenggelam. Warga berusaha menyelamatkan korban, namun upaya ini tak membuahkan hasil. Peristiwa terjadi ketika situasi di lokasi sedang ramai. Kejadian bermula ketika orang tua menyuruh korban untuk membersihkan badan. Tanpa sepengetahuan orang tua, korban bermain di kolam renang dewasa. Korban sempat dibawa ke rumah sakit terdekat namun meninggal dunia dalam perjalanan. Himbauan bahwa kolam tersebut memang khusus untuk orang dewasa. Kami dari pengelola sudah menyiapkan 2 kolam untuk anak-anak, yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan untuk kolam yang kedalamannya sekitar 150 cm itu memang khusus untuk orang dewasa. Namun mungkin kelalaian kami bersama atau orang tua sehingga kejadian ini dapat terjadi. Atas kejadian ini, pengelola menutup sementara lokasi wisata hingga batas waktu yang belum ditentukan. Warga diimbau untuk terus memantau anak saat berwisata ke tempat pemandian. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.
Warga Lampung Pringsewu dihebohkan dengan aksi seorang wanita yang meminta sumbangan menggunakan jubah putih. Sejumlah warga panik mengabadikan aksi tersebut menggunakan handphone dan viral di media sosial. Menggunakan pakaian serba putih, aksi seorang wanita meminta sumbangan ini menghebohkan warga Pringsewu, Lampung. Usai viral di media sosial, polisi langsung mengamankan NH 43 tahun saat sedang berada di wilayah Sukoharjo. Pelaku meresahkan warga karena meminta-minta sumbangan ke setiap rumah. Di kantor polisi, NH mengaku nekat meminta sumbangan kepada warga lantaran terlilit hutang puluhan juta rupiah dari sejumlah aplikasi pinjaman online. Dengan cara mendatangi rumah-rumah warga dan meminta bantuan atau sumbangan. Kemudian setelah kita amankan, kita bawa ke Mapolres untuk kita interview. Dari hasil interview didapatkan bahwa yang bersangkutan ini sebenarnya depresi. Artinya yang bersangkutan melakukan pinjaman online di sejumlah aplikasi yang ada dengan total pinjaman itu lebih kurang 39 juta. Aksi pelaku dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Saya meminta maaf kepada warga Lampung, khususnya warga Kabupaten Pringsewu, karena saya telah dianggap meresahkan warga Kabupaten Pringsewu. Maksud dan tujuan saya itu meminta bantuan dana dikarenakan saya memiliki pinjaman online. Sekali lagi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Pelaku masih dalam pemeriksaan polisi.